Nah, usaha di ayam ini sangat menjanjikan. Karena saya sempat riset juga bahwa ternyata ayam ini adalah salah satu hewan yang paling dieksploitasi di dunia. Ada sih rencana kita mau buat perkumpulan untuk pengusaha untuk di Sumbawa, khusus Sumbawa. ayam petelur. Ayam petelur. Nah, itu ada 4 konsep dasar dalam kita berbisnis. Yang pertama yang saya pelajari adalah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Hairul Hudaya di acara Bincang-Bincang Rektor. Ini adalah episode yang ke-30. Alhamdulillah sudah 30 episode kita di Bincang-Bincang Rektor. Pada episode kali ini juga kita menampilkan tamu yang sangat spesial, ya. Dosen kita dan juga ada salah satu seorang wirausahawan muda dari Sumbawa. Teman-teman semua, Sumbawa ini memang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala terkait dengan luasnya daerah yang masih banyak yang belum dimanfaatkan. Nah, salah satunya ini mungkin menjadi inspirasi teman-teman semua yang melihat tayangan ini. Itu ternyata ya usaha daripada ayam petelur ini ya. Ayam petelur ini menjadi salah satu alternatif usaha yang bisa dilakoni oleh teman-teman semua. Nah, kita ingin kupas tuntas seperti apa sih sebenarnya tips-tips dari orang yang sangat berpengalaman di bidangnya. Kita ingin langsung saja berbincang-bincang narasumber kita kali ini. Yang pertama ada Mas Dhani Isfandi. Mas Dhani Isfandi, Assalamualaikum Mas Dhani. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya? Alhamdulillah. Sehat-sehat lah ya. Alhamdulillah sehat. Langsung ininya apa ini? Cepat-cepat bersahabat. Wah, gambarnya ayam juga. Nah, kita juga didampingi oleh dosen yang kece tentunya. Ini adalah salah satu dosen kita di program studi bisnis digital, yaitu Mas Rian Suarantala. Apa kabar Mas Rian? alhamdulillah baik Pak Rektor. Sehat, alhamdulillah. Beliau ini adalah salah satu pengusaha kita juga. Jadi kita ingin kupas tuntas apa tips sukses daripada berwirausaha di teman-teman ini. Mas Dhani boleh kenalan dulu mungkin background pendidikan dan kemudian sudah berapa lama Mas Dhani menjalani bisnis ini, Mas? Kalau dari saya, mohon maaf ini perkenalkan, nama saya Dhani Isfandi, asli Sumbawa. Ya. Kalau saya pendidikan terakhir itu di Sarjana Ekonomi, Pak. Sarjana Ekonomi, ada hubungannya lah karena ini kan usaha juga gitu ya. Sarjana Ekonomi, kemudian gimana bisa ceritanya berkecimpung di sini gitu? Ya. Kalau dari awalnya sih Pak, kalau di lokasi ini kita itu pelihara bebek Pak. Awalnya bebek? Ya, awalnya bebek pedaging. Bebek pedaging. Kebetulan lokasinya di sebelah sana. Ya. Tapi setelah ini karena di Sumbawa ini bebek itu belum konsumsinya ya, belum konsumsinya ini ya, masih belum ini besar. Akhirnya kita coba-coba cari peluang, akhirnya jatuh pilihan ke ayam petelur ya. Saya. Nah, ceritanya memang analisisnya apa? Ini kan karena Mas Dhani sarjana ekonomi nih. Apa analisis Mas Dhani sehingga kayaknya sih ayam petelur ini masih bisa masuk gitu dalam perhitungan visibility-nya Mas Dhani? Ya, kalau kita sih sebenarnya untuk usaha itu asalkan ada kemauan Pak. Pertama ada kemauan ya. Kemauan. Kalau dari saya pribadi sih, karena jujur saja kalau di awal itu untuk ayam petelur ini kita kan istilahnya itu nggak tahu sama sekali Pak Rektor, karena background juga dari ekonomi, cuman kita menanya di pemasaran aja karena di ekonomi kan waktu itu seperti itu. Kalau di peternak petelurnya belum ada, cuman karena kita ada kemauan, kebetulan juga saat itu orang tua itu mendukung kita, gitu ya. Ya, kita coba. Ini kalau untuk ayam petelur ini kita sudah 2 tahun Pak Rektor. Sudah 2 tahun dan 3 tahun. Jadi artinya sudah berapa kali siklus tuh kalau 3 tahun itu? Alhamdulillah sudah dua kali siklus ya dengan yang ini ya. Sudah 2 sama ini. Ya. Jadi ada yang bilang katanya kalau sudah beberapa kali siklus itu insya Allah sustainable karena beberapa waktu ini banyak usaha ayam petelur juga gulung tikar gitu ya. Ya betul. Nah, betul, apa yang membuat Mas Dhani bertahan sementara orang-orang banyak yang gulung tikar tuh Mas Dan? Kira-kira apa tuh bisnis ini ya? Di kita sih Apakah pakan itu jadi satu kendala Mas Dhani? Pakan? Kalau pakan sih ya kendala Pak, kendala. Apalagi saat pandemi kemarin ini,
pakan naik, harga telur turun. Nah, itulah susah ya. Cuman alhamdulillah kita tetap bertahan karena dengan sistem bagaimana itu? Sistem bagi hasil mungkin? Bukan. Sistem ada bantuan gitu dari pihak. Ya, kebetulan juga ada bantuan kita cari-cari di support. Iya. Gitu. Nah, itu yang kemudian bisa tetap bertahan pada saat pandemi kemarin ya, Mas ya. Iya. Ini sendiri ada berapa jumlahnya ayamnya kita? Ini kalau yang sekarang ini ada sekitar 1.000, Pak. Ada 1.000 ya? Sebenarnya 1.500, yang 500 kemarin sudah kita pikirkan. Nah, sekarang sudah lebih dari 2 tahun? Sudah lebih dari 2 tahun. Oh iya. Sekarang itu sisa 1.000. Sisa 1.000 ya? Jadi untuk skala keekonomian, Mas Dan, itu adanya di angka itu ya? Angka sekitar 1.000 itu termasuk yang menguntungkan gitu misalnya? Kurang dari itu misalnya kurang masuk, nggak visible gitu misalkan. Memang angka 1.000 itu atau mungkin ada angka-angka tertentu sehingga dia bisa masuk, Mas Dani? Ya, kalau dari ininya sih sebenarnya 1.000 itu sudah alhamdulillah sih Pak. Untuk gitu. Ininya ekonominya itu masuk. Masuk lah ya untuk operasional dan operasional sama untuk modal ya, untuk keuntungan juga tentu saja harus ada di sana ya, Mas Dani ya. Nah, ceritanya gimana bisa kenal sama Mas Rian ini, dosen kita? Ceritanya. Kebetulan ada dulu orang yang tinggal di sini yang jaga kandang ini, Pak Rektor. Beliau itu udah cewek. Iya. Dia ngasih tahu, Mas, kalau mau ngambil ayam, kebetulan saya ada kenalan. Di mana? Kan saya ngambilnya dulu waktu ngambil ayam itu ke Mataram. Oh iya. Mataram. Bisa enggak saya minta nomornya? Kebetulan dikasih. Oh, jadi ketemulah sama saya diinfokan ya? kalau di lokasi dekat sini. Akhirnya saya langsung ke tokonya beliau. Oh iya. Nah, sebelum saya ke ini nih, dosen kita. Jadi apa sebenarnya yang kemudian Mas Dani merasa terbantu ya? Artinya kolaborasi kan ini kan seperti itu. Apa kira-kira yang dibutuhkan memang dari Mas Rian ini? Alhamdulillah kalau dari Mas Rian banyak membantu sekali, Pak. Ya? Saya. Misalnya terutama dari pakan, terus dari pakan, ya? pengalaman beliau untuk memberi ini mengelola strategisnya ya, manajemen pemeliharaan ayamnya gitu. Jadi banyak itu sekali yang membantu karena tetap kita sharing sama beliau. Nah, jadi saya penasaran ini, pengen tanya lebih lanjut ini ke Mas Rian. Pengen bicara dengan Mas Rian sekarang. Nah, teman-teman, kita langsung ingin ngobrol sama Mas Rian nih, dosen kita. Mas Rian kan berbisnis di sini bukan hitungan bulanan gitu ya. Sebenarnya mulai dari kapan Mas Rian menggeluti bisnis ayam ini? Terima kasih Pak Rektor sudah datang ke sini, mampir ke kandang binaan. Nah, awal mula saya usaha ini sekitar tahun 2018. Tahun 2018 itu saya melihat peluang. Peluang artinya sudah 3 tahun ya? 4 tahun? 4 lebih lah ya. 4 tahun lebih ya? Saya melihat peluang di sini Pak Rektor. Nah, usaha di ayam ini sangat menjanjikan. Karena saya sempat riset juga bahwa ternyata ayam ini adalah salah satu hewan yang paling dieksploitasi di dunia. Banyak berapa ribu juta. Berapa juta ayam ya? Karena hampir tiap hari kita, Mbak Mila makan ayam tiap hari. Ya. Nggak pernah habis-habis ini ayamnya. Iya. Nah, dalam sehari kita pasti makan namanya ayam yang berhubungan dengan unggas, ayam terutama. Telur juga, kan daging ayam dan lain sebagainya. Kita tetap nggak bisa hidup tanpa itulah. Betul. Ayam ini sudah menjadi udah kayak konsumsi harian ya. Jadi betul. Itu adalah salah satu peluang yang besar bagi saya. Nah, oleh karena itu saya saat itu sudah mulai berpikir itu, akhirnya saya mencari channel, link jaringan. Kebetulan saya punya teman-teman jaringan alumni saat itu. Betul. Jadi kita komunikasi di sana sebagai teman-teman akademisi. Jadi awalnya memang riset dulu ya, riset terkait dulu, dengan itu ya. Nah, kemudian langkah pertamanya itu apa? Nah, langkah pertamanya saya mencari beberapa toko yang masih menjual eceran saat itu. Nah, saya menangkap peluang bahwa kalau saya eceran juga ya kita bersaing sama kita gitu. Akhirnya saya berpikir saya ngambil peluang ini, saya mau masuk barang ke mereka dengan cara mereka memesan dulu dan DP baru saya antar. Pre-order ya? Pre-order ya. Pre-order. Jadi kita nggak punya modal sih Rektor di awalnya. Artinya karena keterbatasan modal juga ya di awal. Keterbatasan modal juga di awal.
Nah, apa saja barang yang disuplai ke teman-teman itu? Nah, saya bisnis ayam ini, saya berpikir kalau kita dalam bisnis, kita harus mempelajari A sampai Z. Nah, berarti kalau kita berbisnis di ayam, berarti harus kita masuk ke segala lini. Betul. Salah satunya contoh yang saya pasok sekarang kan dari bibit. Dari bibit, termasuk vaksinasi, peralatan, terus obat-obatan. Distributor lah ya untuk panennya pun kita termasuk pemasarannya, pembeliannya. Saya beli panen dari pelanggan, saya jual, saya punya rumah potong juga untuk menjualnya, dan bahkan saya kolaborasi sama teman-teman UMKM yang khusus menjual ayam. Contohnya kayak Semara Siak. Gitu. Teman-teman gitu ya. Ya, yang pasok dagingnya ya. Oke. Kayak beberapa ayam geprek juga di Sumbawa. Iya. Jadi ini sebenarnya untuk kebutuhan Sumbawa saja masih kurang ya? Masih kurang, Pak Rektor. I see. Bahkan saya sempat tanya ke beliau bahwa untuk telur saja, beliau untuk telurnya sampai sebulan ke depan sudah di booking orang. Booking orang ya. Jadi ini mesinnya harus jalan terus ini. Kalau sudah di booking ya Mas Dani ya. Seperti itu. Gitu. Mas Rian, tadi ceritanya sangat ini cerita sukses menurut saya yang tentu saya bisa ditularkan ke teman-teman. Jadi pertamanya itu Mas Rian itu kan hampir tanpa modal ya. Ya, betul. Tapi apa yang kemudian Mas Rian kok bisa bergerak gitu hampir tanpa modal? Nah, begini Pak Rektor, sebelum itu saya cerita dulu nih. Ya, boleh, silakan. Bisnis kan saya punya prinsip kalau bisnis itu harusnya kita kalau bisa minim modal atau tanpa modal. Ya. Nah, di awalnya saya berpikir saya sedikit ngambil ilmu dari guru-guru, terus teman-teman teman-teman bisnis yang sudah sukses seperti itu. Nah, itu ada 4 konsep dasar dalam kita berbisnis. Yang pertama yang saya pelajari adalah apa yang kita bisa dulu. Nah, contoh apa yang kita bisa, misalnya kita kemampuan untuk memelihara ayam, kita bisa melukis, kita bisa cukur rambut, itu jadi bisnis. Jadi passion kita ya di mana itu. Apa yang kita bisa, jadi passion kita. Jadi sebelum kita bisnis tanpa modal itu harus kita tahu. Kita itu tips yang bisanya pertama. apa. Yang kedua, apa yang kita punya. Itu ya kita pulang ke rumah ada pohon mangga, ya udah bisnis mangga. Ada kita punya misalnya di rumah punya apa-apalah yang misalnya, dan aset kita itu banyak di Sumbawa ini ya. Lahan begitu luas betul. Ya, bisa dimanfaatkan. Bahkan, misalkan di sini contoh, di sini di kandang ini ada pohon kelor. Buah kelor bisa jadi itu kan tanpa modal sebenarnya. Yang penting kemauan mungkin terlihat kita. Ini terbuang sia-sia, padahal sebenarnya kalau diolah akan lebih banyak lagi ya. Ya, seperti itu. Itu apa yang kita bisa, yang pertama apa yang kita punya. Apa yang kita bisa, apa yang kita punya gitu ya. Nah, selanjutnya yang ketiga, ketika kita berpikir kita nggak punya apa-apa, nggak bisa apa-apa, kita punya rekanan, kita punya teman. Punya teman, sahabat. Ya, kita tidak bisa, tapi teman kita bisa. Nah, teman kita misalkan punya kemampuan melukis, ya udah kita manfaatkan peluang beliau untuk melukis, kita bisa bisnis sama-sama. Iya, betul. Itu kan nggak perlu modal yang besar. Karena Mas Rian, orang pintar melukis tapi tidak bisa memasarkan, itu juga masalah. Tetapi orang yang misalnya bisa melukis, dia ketemu dengan orang yang pintar memasarkan, jadilah itu bisnis itu. Seperti itu. Yang terakhir itu apa yang kita tidak punya, tapi teman kita punya. Ya kita bermain ke tempat teman tadi, misalkan dia punya hewan, dia punya telur, kan kita bisa kerjasama tanpa modal, bisa reseller dan lain sebagainya. Yang penting 4 konsep dasar itu punya mindset seperti itu, kita bisa bisnis tanpa modal sebenarnya. Ini dosen bisnis digital ini memang punya mindset yang nanti ini ditularkan berarti kan ke mahasiswanya ya. Saya sering seperti itu. Jadi terkadang mahasiswa problemnya itu di modal, Pak Rektor. Kadang modal katanya. Padahal kalau kita bisnis nggak hanya seperti itu, banyak hal-hal. Modal itu nomor sekian mungkin sebenarnya. Yang penting itu jaringan. Tadi kata Mas Dani keinginan ya Mas Dani ya, keinginan yang paling utama. Mindset juga. Kita gitu loh. Seperti itu. Ini menarik nih Mas Rian. Mas Rian, satu hal dulu sebelum ke Mas Dani lagi nanti. Saya pengen jalan-jalan nanti kita ya ke sana. Mas Rian, kan Mas Rian punya program binaan gitu. Apa yang Mas Rian lihat dari Mas Dani ini sehingga Mas Dani ini bisa sustain gitu loh sampai sekarang? Karena saya mendengar Mas Rian di Sumbawa ini teman-teman banyak juga teman-teman yang mencoba untuk bisnis tetapi kemudian gulung tikar gitu. Bahkan belum menghasilkan sudah out gitu. Nah, apa yang kira-kira Mas Rian sebagai tanda kutip pembina gitu ya di sini melihat kesuksesan dari Mas Dani, Mas Rian? Apa yang menurut Mas Rian? Begini Pak Rektor ya. Kenapa banyak ya kita di sini, saya di sini nggak hanya untuk kita berbisnis, enggak, kita membangun jaringan. Betul. Yang paling penting adalah kita membina mereka karena kebanyakan teman-teman
peternak itu dia biasanya dia belum punya pengalaman dalam pemeliharaan. Terus apa namanya, selain pemeliharaan, melihatnya kandang. Mereka melihatnya mungkin enak tiap hari telur itu keluar, padahal sebenarnya ada ilmu di sana, ada banyak sekali yang terutama mereka nggak lihat gitu ya. Di ayam petelur, ayam potong itu sebenarnya banyak sekali PR kita di sana. Cara maintenance-nya terutama Pak Rektor. Jadi nggak sebarang kita memelihara. Jadi kita di sini kita bina pelanggan kita itu bagaimana agar mereka bisa sukses semua. Gitu. Iya. Itu. Karena kesuksesan teman-teman binaan pasti kesuksesan juga dari Mas Rian. Jadi, itu konsep yang saling menguntungkan. Itu PR kita di Sumbawa, Pak Rektor. Iya, iya. Dan melihat ke Mas Dani itu adalah ya potensi beliau. Gitu potensinya seperti sangat itu. Potensi. Beliau bisa kita bina, akhirnya membuat bisa ya sustainable tadi. Nggak hanya beliau, sebenarnya banyak yang lain. Kita bina dari 100, 200, bahkan sampai 1000 lebih ada. Sampai 1000 lebih ya, gitu. Kita bina. Oh, dari 100 pun bisa ya, Mas? 100 bisa. Artinya sudah masuk scale of economic-nya ya? Iya, masuk Pak Rektor. Jadi berjenjang kita buat mereka itu terjadwal berjenjang. Misalkan ayam potong kan. Misalnya ayam potong kan dia masa pemeliharaannya itu sekitar 1 bulan. Jadi dalam 1 bulan itu kita masuk per minggu. Jadi orang itu bisa panen per minggu seperti itu kan. Menarik. Sangat menarik. Oke teman-teman, rasanya tidak afdol kalau kita tidak langsung melihat ya ayam-ayam petelur kita. Boleh kita lihat Mas Dani? Siap. Mas ya. Ayo mari. Yuk teman-teman. Nah teman-teman, di belakang kita ada berapa tadi Mas? Sekitar kurang 1000. 1000. Ada 1000 ayam petelur kita. Nah ini salah satunya baru nelur dia nih. Siapa namanya ini? Ada nama-namanya harusnya ya. Mas Dani, ini ayam-ayam ini sebenarnya usianya berapa tahun kalau untuk sampai afkir itu? 2 tahun atau berapa tahun? Kalau dari pengalaman atau buku-buku yang saya baca sih dia 80 minggu Pak. 80 minggu. 80 minggu. Tetapi kalau dari realnya kenyataan, karena kan saya sudah pernah ngafirin nih Pak. Itu 2 tahun itu bahkan masih ada yang masih bisa dia untuk bisa bertelur ya? Oke. Nah kemudian telur yang dihasilkan kalau dari sini nih apakah berapa tray gitu biasanya kalau dalam 1 hari atau? Kalau sehari kalau dari kandang ini bisa sampai 27 tray ya? Isi 1 tray itu 40? 30. Oh iya. Jadi sekitar 900-an kurang lah ya. 600 tray 700 sampai 900 lah ya. Sekitar 800-an ekor. 800-an telur ya, butir telur ya. Yang alhamdulillah. Dan itu sudah ngantri yang ini ya. Saya Pak Rektor kebetulan. Alhamdulillah. Alhamdulillah kalau dari pelanggan sih bahkan sampai ada pelanggan yang kita ini pending. Yang kita pending. Ya. Jadi kan Mas Dani, bukan hanya telur sebenarnya kan, potensi yang lainnya apa biasanya? Mungkin ini sebagai ini satu potensi juga kan sebenarnya kotorannya ini untuk pupuk ya. Kebetulan ini Pak Rektor, mohon maaf ini hasil dari kotoran ini pernah kita coba Pak Rektor, kita buat semai di dalam kebun. Itu ternyata itu dari ini kita enggak buat pupuk, kita sebarin aja. Gitu. Ternyata itu perkembangan yang kena ini sama yang enggak itu untuk ubi ya. Itu jauh sekali perkembangannya. Oh, iya. Jadi ini hanya disebar begitu saja ya, terus kemudian ini jadi begitu bagus dampaknya buat ini ya. Nah, lalu kemudian ini juga kan ketika afkir ini menjadi daging ya, daging ya. Nah, itu juga satu potensi ya Mas ya. Potensi saya. Oh gitu, iya. Jadi insya Allah nggak ada yang kebuang. Jadi kalau udah afkir dagingnya bisa kita jual. Ya, oke Mas Dani, ini kan Mas Dani tentu saja sebagai pengusaha bermitra dengan banyak orang gitu ya Mas Dani ya. Kira-kira bagaimana Mas Dani menjalin mitra itu gitu sehingga Mas Dani ini apakah misalnya ada tim marketingnya misalnya telur ini, cara pemasaran dan lain-lainnya Mas Dan? Ya, makasih Pak Rektor. Jadi kalau saya pribadi sih Pak Rektor, kalau untuk ini sama teman-teman pengusaha ayam petelur tetap kita jalin komunikasi. Kebetulan juga kita dari untuk pengusaha petelurnya kita kenalan dari Mas Rian juga. Ada dari Mas Rian, link jaringan dari Mas Rian. Terus sama ini
ada sih rencana kita mau buat perkumpulan untuk pengusaha untuk di Sumbawa khusus Sumbawa. ayam petelur. Ayam petelur. Oh iya. Bagus sekali. Rencananya sih masih seperti itu, cuman masih kita kontak-kontak teman-teman yang lain. Betul. Oke, makasih. Saya pengen diskusi sama Mas Rian lagi. Makasih Pak Rektor. Oke. Mas Rian ini kan dosen juga ya. Pekerjaan utamanya dosen sebenarnya. Tapi di satu sisi juga bisa membagi waktu, Mas Rian. Gimana kiat-kiat Mas Rian itu bisa membagi waktu, menyesuaikan antara akademik, kan harus ada tridharma ya? Betul. Dan kemudian di sini gitu, Mas Rian. Oke. Sebenarnya agak susah membagi waktu, Pak Rektor ya. Sebenarnya agak susah, tetapi untuk saat ini usaha ini sudah saya bangun tersistem, sudah autopilot dengan cara saya mempekerjakan teman-teman mahasiswa dari UTS. Kan gitu itu ya. Punya pengalaman yang bidang marketing, terus peternakan dan lain sebagainya. Kita berdayakan mereka. Betul. Jadi alhamdulillah dengan adanya mereka lebih terbantu. Ya, jadi intinya sih nggak semuanya kita gitu ya. Kita juga membagi-bagi. Termasuk di dalamnya ada rezeki orang lain juga yang dititipkan. Betul, memang menjadi pengusaha itu teman-teman luar biasa ya, karena ada banyak sekali orang-orang yang kemudian bisa terbantu oleh kita ya Mas Rian ya. Saya yakin juga demikian Mas Dani ya, sehingga kesempatan untuk berbagi itu menjadi lebih ini. Dan teman-teman semua, kalau kami di kampus UTS memang Mas Rian sangat encourage teman-teman itu punya kegiatan-kegiatan yang lain yang kemudian itu juga bisa mendukung pundi-pundi dosen-dosen kita gitu. Jadi lebih menghasilkan di sini jauh ya dibandingkan dengan gajinya UTS. Ya Mas Rian. Ya sebenarnya kalau untuk pendapatan jelas bisnis lebih menjanjikan. Tetapi untuk kita membangun jaringan, terus secara keilmuan itu sebenarnya di UTS kita kolaborasi dengan teman-teman dosen di UTS, baik itu secara keilmuan dari berternak, kan teman-teman di UTS juga kebetulan ada peternakan, ada perikanan juga. Saya banyak belajar dengan mereka juga seperti itu. Ya, nah itu dia kata Mas Rian ya. Karena terbatas ini Mas Dani, Mas Rian, terima kasih atas kesempatannya berbagi ilmu, nggak pelit-pelit ini pada kita semua. Mudah-mudahan bisa menginspirasi teman-teman semua yang mendengarkan bincang-bincang rektor kali ini. Mas Rian, terima kasih banyak ya. Sama-sama. Mas Dani, terima kasih banyak. Nah, teman-teman, itulah tadi sekelumit pembincangan kita mengenai seorang dosen yang memiliki usaha ya, atau kita disebut dosenpreneur di UTS ini. Kita sangat senang sekali karena seperti Mas Rian ini, beliau bisa membagi waktu sebagai tugasnya sebagai dosen yang menjalankan pendidikan ya, pengajaran, penelitian dan kemudian pengabdian masyarakat. Ternyata bisa juga mengembangkan usahanya di luar gitu ya. Sehingga ya alhamdulillah tadi bisa berbagi dengan berbagai orang gitu, termasuk mahasiswa-mahasiswa kita di UTS. Saya kira itu teman-teman semua yang bisa kita sajikan pada bincang-bincang rektor. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.